Perkenalkan, nama saya Marsala Natalia Manado dengan NIM A1C320022 dari kelas reguler A dengan program studi pendidikan fisika dan di sini dengan mata kuliah fisika modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama yaitu tentang azas larangan Pauli. Nah, seperti yang kita tahu bahwa azas larangan Pauli adalah prinsip mekanika kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Australia yang bernama Wolfgang Pauli pada tahun 1925. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal, aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki dua bilangan kuantum yang sama. Jadi, apabila N1 dan Ml, kedua elektron semuanya sama, di mana Ms harus berbeda, sehingga kedua elektron tersebut memiliki spin yang berlawanan. Secara lebih umum atau lebih signifikannya, tidak ada dua ferminom identik atau partikel dengan spin pecahan yang boleh menduduki keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Azas larangan Pauli menurut aturan ini dalam suatu sistem, baik itu dalam atom ataupun molekul, tidak terdapat dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Hal ini berarti bahwa setiap orbital maksimum hanya dapat ditempati oleh dua elektron saja. Teori kuantum dari Max Planck mencoba menerangkan radiasi karakteristik yang dipancarkan oleh benda mapat. Nah, radiasi inilah yang menunjukkan sifat partikel dari gelombang. Radiasi yang dipancarkan pada setiap benda terjadi secara tidak kontinu atau diskontinu. Dipancarkan dalam suatu satuan kecil yang disebut sebagai kuanta atau energi kuantum. Planck berpendapat bahwa kuanta yang berbanding lurus dengan frekuensi tertentu dari cahaya semuanya harus berenergi sama dan energi ini disebut dengan E, di mana E yaitu energi kuantum berbanding lurus dengan, seperti rumus yang telah tertera, E sama dengan H dikali V. Nah, E di sini adalah energi kuantum dan H itu adalah ketetapan Planck, di mana mempunyai ketetapan Planck itu sebesar 6,626 dikali 10 pangkat 3-34 Joule per second. Sedangkan Pi itu ialah frekuensi. Sebagai contoh soalnya dapat kita lihat, yaitu tentukanlah jumlah elektron maksimum dalam suatu atom yang memiliki bilangan kuantum. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada N sama dengan 4, L sama dengan 2, dan M sama dengan 1. Di mana yang mempunyai arti tersendiri atau masing-masing. Di mana N sama dengan 4 itu memiliki arti di mana elektron menepati kulit yang keempat. Kalau L sama dengan 2 itu berarti elektron menepati subkulit D. Yang M sama dengan 1 artinya elektron menepati orbital D yang keempat. Jadi, dapat disimpulkan dengan bilangan kuantum tersebut, orbital yang dimaksud dapat menjadi D 4 atau minimum atau juga 3D9 maksimum. Sehingga jumlah elektron maksimum dalam atom dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2, dan 3d9 atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3D10 sebesar 29.
Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu spektrum optik. Nah, spektrum optik atau cahaya spektrum adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang tampak oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Tidak ada batasan yang tepat dari spektrum optik. Mata normal manusia dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer. Meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nanometer, mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, atau maksimumnya sekitar 555 nanometer. Di mana wilayah hijau dari spektrum optik sebesar itu. Warna pencampuran serta seperti pink atau ungu tidak dapat dalam spektrum ini karena warna-warna tersebut hanya akan didapatkan dengan pencampuran beberapa warna gelombang saja. Nah, panjang gelombang yang kasat mata diartikan oleh jangkauan spektral jendela optik, wilayah spektrum elektromagnetik yang melewati atmosfer. Radiasi elektromagnetik di luar jangkauan pada panjang gelombang optik atau jendela transmisi lainnya hampir seluruhnya diserap oleh atmosfer. Dikatakan jendela optik karena manusia tidak bisa melihat atau menjangkau wilayah di luar spektrum optik. Inframerah terletak sedikit di luar jendela luar optik, namun tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Karena itu tadi tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Nah, banyak spesies yang dapat melihat panjang gelombang di luar jendela optik, seperti lebah dan serangga. Dapat melihat cahaya ultraviolet yang membantu mereka mencari nektar di bunga. Spesies tanaman bergantung pada penyerbukan yang dilakukan oleh serangga, sehingga yang berkontribusi besar pada keberhasilan reproduksi mereka adalah keberadaan cahaya ultraviolet, bukan warna bunga yang terlihat pada manusia. Burung juga dapat melihat cahaya ultraviolet, yaitu sebesar 300 sampai 400 nanometer. Nah, di sini ada 6 warna yang memiliki batasan spektrumnya atau besar spektrum optiknya. Yang pertama ada warna ungu, yaitu sebesar 300 sampai 84 sampai sebesar 450 nanometer. Yang kedua ada warna biru sebesar 450 sampai 495 nanometer. Yang ketiga ada warna hijau sebesar 495 sampai 570 nanometer. Yang keempat ada warna kuning dengan batasan sebesar 570 sampai 590 nanometer. Yang kelima ada warna jingga yang memiliki batasan 500 sampai 590 sampai 620 nanometer. Yang terakhir warna merah, yaitu warna yang paling mencolok, itu mempunyai batasan spektrum sebesar 620 sampai 750 nanometer. Meskipun spektrum optik adalah spektrum yang kontinu, sehingga tidak ada batasan yang jelas antara satu warna dengan warna lainnya. Kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada tertera berkas sinar tampak mempunyai panjang gelombang sebesar 510 nanometer di udara. Jika berkas cahaya tersebut masuk ke dalam medium yang indeks biasnya sebesar 1,5, yang ditanya ialah panjang gelombang akan berubah menjadi.
Jadi dapat diketahui dari soal ini panjang gelombang sebesar 500 nanometer dan indeks biasnya sebesar 1,5. Nah, ini menyelesaikannya sangat gampang di mana kita dapat menggunakan rumus gelombang per indeks, yaitu yang kita cari panjang gelombang setelah berarti X sama X, berarti lambda N sama dengan lambda per N itu hasilnya sama dengan 510 nanometer dibagi dengan 1,5. Maka hasil dari pembagian ini sebesar 340 nanometer. Besar 340 nanometer. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.